Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali melakukan perenungan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita melakukan perenungan-perenungan ini akan semakin menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Di mukadimah tadi saya bacakan 3 ayat yang tersebut di dalam surat At-Tin, surat yang ke-95 ayat yang ke-4 sampai ayat ke-6. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sudah hafal ayat-ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radatnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami Allah telah menciptakan manusia itu dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami Allah akan jadikan manusia itu menjadi dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan gemar mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada pahala yang tiada henti-hentinya, yang tiada putus-putusnya. Nah, bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari kita jadikan ayat-ayat tersebut sebagai bahan renungan kita pada hari ini. Ada satu kata kunci yang menarik untuk kita pahami sebagai bahan renungan pada kesempatan hari ini, yaitu di ayat yang keempat tadi Allah menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di ayat tersebut ada kata al-insan yang artinya manusia. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, untuk menyebut manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan paling tidak ada 3 kata. Jadi 3 kata tersebut mempunyai makna manusia. Hanya penyebutan manusia dari sisi-sisi mana itu yang membedakan maknanya. Meskipun artinya manusia, tapi ada sisi spesifik yang disebut dengan kata tersebut. Ketiga kata tersebut yaitu kata bashar. Bashar itu arti dasarnya adalah menguliti, ya, atau memperlihatkan, dan atau juga mengurus sesuatu. Sehingga seorang pakar kamus bahasa Arab yaitu Roghib al-Isfahani itu mengatakan bahwa kata bashar
itu artinya al-jilid, yaitu kulit. Nah, manusia disebut bashar, ketika Allah menyebut manusia dengan kata bashar itu karena kulitnya terlihat jelas, ya. Sehingga dari makna kata dasar tersebut, ya, kata bashar yang artinya manusia itu digunakan untuk menyebut, ya, manusia sebagai makhluk yang tampak keberadaannya secara jasmania, ya. Jadi secara fisiologis dan secara biologis. Seorang ahli tafsir wanita dari Mesir, Aisyah binti Syati, itu menyatakan bahwa bashar itu adalah manusia yang sudah diakui keberadaannya secara jasmani. Jadi tadi fisiologis dan biologisnya, ya, tanpa melibatkan rohani atau psikis. Nah, manusia dalam arti bashar adalah manusia anak keturunan Adam sebagai makhluk fisik yang suka makan, minum, ya, kemudian berbelanja ke pasar, ke mall, ya, kemudian berolahraga, ya, bahkan menikah. Nah, itu adalah manusia sebagai bashar. Sehingga di dalam salah satu ayat Al-Quran, misalkan surat Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-110, Allah menyatakan kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ya. Yang artinya, kul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku Muhammad, ya Rasulullah SAW, itu hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian, yang butuh makan, butuh minum, juga berbelanja, ya, juga menikah. Cuma bedanya yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi Rasulullah SAW itu bukan robot, bukan manusia planet, ya, yang diimajinkan sebagai manusia yang super power dan sebagainya. Tapi Rasulullah itu manusia biasa seperti kita juga, cuma bedanya Rasulullah diberi wahyu. Maka tadi pakai kata bashar untuk menyebut Rasulullah itu, ya, manusia secara jasmani, ya, bisa terluka juga ketika perang, ya, tidak kemudian sakti mandraguna yang tidak terluka kena senjata. Enggak, Rasulullah itu manusia biasa yang punya kulit yang juga sakit juga. Nah, itu yang pertama, kata bashar. Kemudian yang kedua ada kata annas. Ya, secara kebahasaan kata annas ini mempunyai makna dasar bergerak ke sana kemari. Jadi dari kata al-ins itu, ya, artinya bergerak ke sana kemari, dinamis atau berubah. Sehingga manusia disebut dengan kata annas karena manusia itu senantiasa mengalami perubahan dan dinamika atau perkembangan. Dari makna itulah, ya, Aisyah bintu Syati kemudian memahami bahwa kata annas digunakan untuk menyebut manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berkembang, selalu bergerak, selalu mengalami perubahan dalam lingkungan sosialnya. Jadi ketika ada misalkan surat An-Nas itu, ya, kul a'udzu birabbin nas, maka kata An-Nas di situ artinya adalah manusia secara sosiologis sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, di dalam Al-Quran kata An-Nas ini disebut sebanyak 241 kali, cukup banyak sekali. Ada banyak ayat-ayat, termasuk tadi surat An-Nas, ya. Atau juga biasanya ada panggilan ya ayyuhan nas. Nah, ini itu menandakan bahwa manusia dipanggil sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu kata al-ins, ya. Al-insan, ya. Dari kata ins yang menjadi insan, yang arti dasarnya adalah jinak, ya, jinak, ya, Pak. Juga harmonis, juga bisa berarti bersahabat. Nah, dengan makna seperti itu kata insan, ya, dipahami menggambarkan manusia sebagai makhluk dengan berbagai potensinya, sifat dan karakter yang ada pada dirinya. Sehingga kata al-insan itu lebih cenderung mengungkap manusia dari sisi psikologis dan potensi-potensi keruhaniannya, ya, tanpa meninggalkan potensi jasmaniahnya.
Sehingga kata al-ins itu digunakan untuk menyebut manusia sebagai makhluk yang kompleks, manusia yang bisa dilihat dari sisi jasmanianya, rohanianya, psikologisnya, ya bahkan juga sosiologisnya. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika Al-Quran itu menyebut manusia dengan kata al-insan, maka manusia yang dimaksud adalah makhluk Allah yang mempunyai potensi-potensi psikologis, potensi ruhania, berupa watak, karakter, dan sifat, tanpa meninggalkan potensi jasmania dan sosiologisnya tadi. Kata al-insan digunakan untuk menyebut manusia sebagai makhluk individu yang sempurna, yang meliputi sisi ruhani dan jasmani. Termasuk di dalam surat At-Tin ayat 4, yang tadi Allah menyebut dengan kalimat al-ins, yang artinya manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan ya, secara lengkap, secara sempurna, sehingga tadi disebut dengan istilah ahsanu takwim. Kata ahsanu takwim ya, ada dua kata yang membentuknya, kata ahsan dan kata takwim. Kata ahsan itu berakar dari kata hasuna yang artinya baik atau bagus. Dari kata-kata tersebutlah kemudian terbentuk kata ahsana, yuhsinu, ihsana, yang artinya membaguskan atau menjadikan baik, menjadikan sesuatu itu bagus. Kata takwim berasal dari akar kata qawama yang artinya menghilangkan dari kebengkokan, menyelaraskan, ya, membudayakan dan memberi nilai. Sehingga kalimat ahsanu takwim berarti mempunyai makna menyelaraskan atau mengharmoniskan menjadi sesuatu yang bagus dan baik. Dengan demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia sebagai ahsanu takwim artinya manusia diciptakan Allah penuh dengan keselarasan, tidak hanya secara jasmania saja, tapi juga secara ruhania, sehingga memenuhi standar kelayakan untuk menjadi Abdullah dan Khalifah fil ardh. Berbagai potensi diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai bukti bahwa ia adalah makhluk ahsanu takwim. Apa saja potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai al-insan? Ada panca indera, ada akal pikiran, sehingga dengan akal pikirannya manusia kemudian mempunyai pengetahuan, mempunyai pemahaman. Manusia juga diberi kolbu atau hati, sehingga dengan kolbu dan hatinya itu manusia mempunyai watak, mempunyai karakter, dan mempunyai sifat. Jika potensi-potensi yang diberikan oleh Allah tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan benar-benar menjadi ahsanu takwim. Tapi pada ayat yang kelima, Allah mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami Allah akan mengembalikan manusia pada derajat kedudukan, keadaan yang serendah-rendahnya. Apa yang dimaksud dengan derajat yang serendah-rendahnya? Di dunia dia akan dihinakan dalam kehidupannya, dan di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Mengapa manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, yang merupakan ahsanu takwim, yang merupakan makhluk yang terbaik, potensi-potensi yang dimilikinya yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, kok bisa terjatuh ke dalam jurang asfala safilin? Hal itu terjadi apabila potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai ahsanu takwim tadi, diberi panca indera, diberi akal pikiran, diberi kolbu atau hati, tapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Dia melakukan penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti itulah maka manusia telah menjatuhkan dirinya dalam kehinaan dan penistaan. Manusia akan terjerembab ke dalam jurang asfala safilin.
Makanya Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh peringatan Allah ini sangat luar biasa dan banyak terjadi di kalangan manusia. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguhnya kami Allah menjadikan isi neraka jahanam itu sebagian besar adalah dari bangsa jin dan manusia. Di dalam ayat ini kembali Allah menggunakan kata al-ins, manusia yang lengkap tadi itu. Mengapa mereka menjadi isi neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Karena mereka mempunyai kolbu, mempunyai hati, akan tetapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami, untuk mengetahui, untuk merasakan ayat-ayatnya Allah. Hatinya digunakan untuk hal-hal yang nista dan negatif, keburukan-keburukan. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, penglihatan, tapi tidak dipergunakan untuk memperhatikan, menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Penglihatannya justru digunakan untuk menyaksikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyebabkan kemadorotan, hal-hal yang menimbulkan nafsu hewaniyah. Walahum adanul la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga pendengaran tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah, tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan, tidak dipergunakan untuk mendengarkan berita-berita yang terkait tentang kebaikan-kebaikan. Tapi pendengarannya justru digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengandung dosa, mengandung kerusakan dan sebagainya. Maka Allah mengatakan ulaika kal an'am. Mereka yang seperti itulah seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih jelek daripada, lebih sesat daripada binatang ternak itu. Mengapa? Karena binatang ternak tidak diberi akal pikiran, binatang ternak tidak diberi hati atau kolbu. Binatang ternak hanya diberi panca indera, itu pun juga terkadang tidak selengkap manusia. Kalau manusia sudah diberi kolbu, diberi akal pikiran, diberi panca indera, tapi perilaku tingkah lakunya kok tidak mencerminkan sebagai makhluk yang ahsanu taqwim, maka mereka terjerembab dalam kehinaan seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek dari binatang ternak. Na'udzubillah min dzalik. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar lalai dalam kehidupannya. Nah, itulah peringatan Allah agar jangan sampai kita terjerembab ke dalam asfala safilin, kedudukan yang sangat rendah. Maka Allah masih memberikan harapan kepada kita dengan pernyataan ayat yang ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang tidak akan terjerembab ke dalam jurang kenistaan, kehinaan dan kedudukan yang rendah ialah orang-orang yang beriman dan gemar melakukan amal soleh, amal kebajikan, amal yang bermanfaat, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemanfaatan. Maka bagi mereka ini ada pahala yang diberikan oleh Allah yang tiada henti-hentinya. Di dunia dia akan diangkat derajatnya menjadi manusia yang terbaik, manusia yang terhormat, dan di akhirat dia akan diberi pahala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ya kita bisa untuk menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh, sehingga mudah-mudahan besok kita menjadi orang-orang yang beruntung dan menggapai kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Demikian bahan renungan yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat memperbaiki kualitas hidup kita sebagai ahsanut taqwim. Amin ya rabbal alamin.
Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.